boleh ketika seseorang itu sudah memiliki pemikiran yang baik dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu. Nah, yang kemudian kita ketahui dalam hal ini lebih mengedepankan akal ya daripada tuntunan dari kitab gitu. iya Bang. Apalagi kalau sudah masuk ke ketuhanan Bang. Misal saya tanya ke Abang, ini misal yang ini biasanya orang-orang yang sudah masuk ke dalamnya filsuf ketuhanan, mantik bercampur pada filsuf ketuhanan, maka di dalam lubuk hatinya akan ada satu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan saya tanyakan ke Abang, Bang Suhaib ya. Siapa yang menciptakan Bang Suhaib? Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, kalau pertanyaan kayak gitu ya ribet itu. Masa siapa yang menciptakan Allah? Maka kita wajib menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu Bang. Jadi kan itu sudah ilmu logika. Kalau sudah bercampur dengan ilmu ketuhanan tuh linglung jadinya Bang. Walaupun segudang ilmunya. Ya. Dilanjut Bang. karena apa namanya? Ya. Itu kan berarti gimana kalau misalkan yang pernah saya ingat gitu kan, mana ya? Mereka mempelajari kriteria Tuhan gitu. Ya misalkan ada yang menanyakan bahwa kira-kira yang harus kita pahami objek ini nih apa sih yang sehingga dikatakan bahwa dialah Tuhan gitu. Ternyata jadi yang singkatnya yang saya pelajari ya, yang waktu saya nonton videonya Gus Betik, ya pasti tahu lah, ya kan? Gus Betik. Iya. Di video itu saya teringat yang beliau terangkan itu bahwa yang nama Tuhan itu yang artinya dia itu tidak boleh yang dimana dia memiliki sebuah keunikan yang dimana keunikan tersebut tidak bisa ada yang dimana yang eksistensi yang berada di atas permukaan bumi ini tidak bisa menyamai seperti dia. Bang, maka kita umat muslim memiliki dua hukum. Yang pertama, hukum apa yang diwahyukan Allah pada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa saya bilang begitu? Silakan Abang buka di surat An-Najm ayat ketiga dan keempat. Boleh Abang? Yap, benar banget. Itu. Nah, ya, dan surat Al-Ikhlas. Siapa Allah di situ kita tahu. Ya. Maka tidak ada mantik di situ. Ketika seseorang belajar mantik yang bercampur dengan filsuf ketuhanan, maka dihukumi haram. Yang pertama. Dan yang kedua, hukumnya boleh ketika seseorang itu sudah memiliki kemampuan berpikir yang baik dan melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, bagaimana menurut Abang? Selama objek tersebut masih bisa kita visualisasikan dengan akal manusia yang begitu terbatas ini, otomatis dia nggak layak untuk dijadikan sebagai kriteria untuk disembah. Gitu, karena Allah sendiri sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan tadi malam saya diskusi sampai sekitar jam 4:30
dengan kawan-kawan sains dan kawan-kawan not found dan kawan-kawan ateis, itu saya kemukakan teori-teori teorinya Albert Einstein, teorinya yang bertahan sampai 1400 tahun tentang pusat alam semesta adalah bumi, yang kemudian dikalahkan oleh teori bahwa seluruh alam semesta ini berpusat kepada matahari. Dan yang kemudian teori Einstein pada tahun 1903 itu yang mengatakan bahwa bumi ini bersifat tertutup. Kemudian Einstein sendiri yang menggugurkan teorinya pada tahun 1915 dengan mengatakan bahwa bumi ini dapat berkembang sesuai dengan keelastisitasannya. Dan kemudian diperkuat oleh Hubble. Oh, Darwin itu kerabang. Iya, itu ada si siapa tuh? Oke, Sam. Ibnu Arabi itu di bawahnya nanti. Iya, Aristoteles itu pencetus itu nanti ya, pencetus filsuf ya, filsafat nanti itu. Makanya itu di atasnya, di atas mereka. Nanti kita kalau ke sana panjang ya, nanti kita bahas ini aja dulu. Tinggi nanti. Nanti saya khawatir saya masuknya nanti saya khawatir ke ini Bang, ke Konsili Nicea 325 sampai ke iya kan? Iya toh? Seperti itulah. Panjang nanti sampai ke Iya. Aduh, lanjut Bang. Setelah niat tadi Bang, apakah butuh di situ keinginan yang kuat Bang? Ya, harus ada niat, harus ada keinginan. Contohnya gimana tuh Bang? Contohnya gitu kan, seorang pemain bola, Lionel Messi misalkan, Cristiano Ronaldo gitu kan, dan kawan-kawan. Gue jadi gue pengen jadi kayak Cristiano Ronaldo nih misalkan, jadi pemain bola yang hebat, otomatis gue harus punya niat gitu kan, punya niat dan tekad yang benar-benar harus bisa sama dengan mereka gitu. Apakah di situ ada pengorbanan? Ada gitu kan. Lu ikut sekolah sepak bola, iya kan, beli sepatu bola, minimal beli bajunya Bang, segala macam, beli bajunya, iya kan. Pakai duit ya pakai itu pengorbanan. Iya, pengorbanan. Iya. Harus. Sesuatu yang luar biasa nggak mungkin dicapai dengan hal yang mudah. Iya, setuju, sangat setuju Bang. Itu logika, itu sudah fakta, itu sudah fitrah, udah aturan main yang Allah berikan kepada kita sudah seperti itu. Iya. Ya kan, karena kita ini bukan nabi. Kalau nabi nggak perlu sekolah, dikasih wahyu udah pinter, mau ngomong apa aja bisa. Ya kan? Benar. Tapi kita contoh Rasulullah, ya kan? Baca nggak bisa, tulis nggak bisa. Tapi kok bisa menjabarkan terkait dengan anatomi manusia. Ya karena ya itu tadi An-Najm 23 tadi Bang. Nah itu dia. Wa may anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dia. Iya kan tadi kan saya bilang sebelum Bang Alfa menyebutkan surat An-Najm kan saya udah bilang, karena kita ini bukan nabi. Iya benar. Kalau nabi nggak perlu sekolah, dikasih wahyu udah pinter. Selesai. Seperti contoh. Nah itu dia, seperti contoh. Ketika kita jangan dulu ke Rasulullah ya, kita nabi-nabi sebelum Rasulullah. Seperti contoh Nabi Isa. Ketika dia mengatakan akan datang seorang rasul setelah bernama Ahmad. Siapa yang kasih tahu dia? Saya mau tanya. Siapa yang kasih tahu? Allah. Ila wahyu. Itu dia, berarti yang dia terima apa? Wahyu. Wahyu dong. Iya. Memang. Apakah orang bisa bernubuat harus sekolah dulu? Memang zaman Nabi bisa sekolah kan gitu. Mana ada sekolah. Yang kemudian ada beberapa orang dari seberang mengatakan sekolah SMP, katanya SD. Yang itu kan jadi bikin ketawa Bang. Ya bisa jadi aja sebenarnya.
mempermalukan. Gitu. Kemudian itu yang saya agak heran itu seperti pendeta Henritan itu bilang bahwa titiknya Yesus itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Cuman buat Maksudnya, pipis. Iya kan? Dia ngomong loh. Ada bedanya. iya, dia yang ngomong. Cuman buat pipis sama disunat. Iya, buat pipis sama sunat. Itu gimana antong satu itu? Aduh, repot. Nah, sedangkan dalam Al-Quran kalau nggak keliru itu di surat Ar-Ra'd. Cuman saya lupa ayat berapa. Di situ kan Allah mengatakan bahwa para nabi dan rasul itu memiliki keturunan dan istri. Nah, iya. Ada satu pelajaran yang kita ambil dalam ayat itu, kalau nggak keliru ya. Kalau itu di surat Ar-Ra'd, kalau nggak di 39, ya, cuman saya agak lupa ayatnya, mohon maaf ya, saya bukan hafiz. Itu di surat Ar-Ra'd. Iya. Nanti coba Bang Alfa coba di googling lah. Di surat Ar-Ra'd itu kalau nggak keliru. Ya, Ar-Ra'd Asra, Bang. Coba nanti kita. Ayat berapa itu yang saya lupa. Tapi itu kan dikatakan para nabi dan rasul itu memiliki keturunan dan istri. Nah, satu pelajaran yang kita ambil dari ayat tersebut bahwa sekalipun Allah tidak menyebutkan spesifik dari setiap nabi, tapi dalam hal ini Allah itu memberikan contoh yang universal. Gitu. Allah tidak menyebutkan nama, tapi cuma menyebutkan para nabi dan rasul. Berarti bukan cuma Nabi Muhammad doang. Iya. Yang dikatakan yang namanya nabi dan rasul itu ada istri dan keturunan. Apakah Nabi Isa masuk dalam gelar tersebut? Masuk. Berarti Nabi Isa memiliki keturunan dan istri. Setuju. Iya kan? Itu kan konteksnya universal. Bukan, Allah tidak mengatakan cuma hanya ke Rasulullah, tapi para nabi dan rasul. Para nabi, benar. Para nabi. Bukan Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah itu memiliki keturunan istri, bukan cuma ke Rasulullah, tapi para nabi dan rasul. Apakah Nabi Isa itu nabi? Ya, nabi. Apakah kata Nabi Isa itu rasul? Ya, rasul. Berarti Nabi Isa masuk nggak dalam kategori itu? Masuk. Iya. Benar tuh. Cuman pertanyaan kan nanti kan agak ada sering pertanyaan lagi gitu kan. Terus mana istrinya siapa? Keturunannya di mana? Kan nanti kan pertanyaan sampai ke situ kan. Nah, cuman dalam hal ini itu butuh penjabaran yang khusus. Karena Al-Quran bukan kitab biografinya para nabi. Kalau kitab biografinya para nabi itu bisa dibaca di Qasasus Al-Anbiya karangan Ibnu Katsir, kalau enggak di Sirah Nabawiyah karangan Ibnu Hisham sama Syekh Ali Mubarakpuri. Iya. Itu ada. Gitu. Iya. Syekh Rahman Al-Mubarakpuri ya. Saya punya, cuman saya nggak bisa tunjukin karena posisinya nggak bisa open cam. Iya. Kita sapa kan dulu Bang. Kita sapa dulu bukan agama ini biasa, bukan agama biasa. Malam Bang. Malam. Salam kenal Bang. Sehat selalu Bang ya. Ya amin, sama-sama Bang. Dikit lagi saya pamit ya, ini di tempat saya udah 250 soalnya. Wih. 250. Kan saya di timur. Saya di Sumatera Bang. Sumatera di mana Bang? Saya di Maluku Utara Bro. Di Lampung. Kirain di Padang Indonesia bagian barat. Oh iya, BIP. Jadi masih jam 00.50. Oke. Ya ngobrol aja dulu sebentar Bang. Ini kok nggak bisa dibuat cas ya ini. Ada yang bunyi. Hah? Ada yang bunyi apa nih? Sebentar. Nah ini bentar. Kalau aku cabut Bang misal ini. Nah ini. Nah ini baru udah. Oh berarti masuk berarti tadi nggak kelihatan aja berarti.
Apa Iya, Bang? iya, iya. Itu tinggal 10% lagi. Oh, ngecas dulu baru bisa main lagi. Sambil ngecas panas handphone. Jadi ya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja. Tadi kita ini Bang ngobrol bukan agama. Kita ngobrol tentang apakah uh, untuk kunci untuk menuntut ilmu itu agar memahami dan mengetahui satu ilmu, tentu kita memiliki niat, keinginan yang kuat, tentu terus membutuhkan pengorbanan baik materi maupun yang lainnya, kemudian butuh guru dan waktu yang panjang. Nah, ke semua itu tadi diiyakan Bang ya dengan Bang Sueb. Begitu. Aku juga iya kayaknya Bang. Oh gitu ya. Oke. Belajar ya butuh waktu. Setuju. Niat pasti ya, tetapi gini Bang, tadi saya menarik apa yang disampaikan oleh Bang Sueb, ketika niat itu dipasang untuk sesuatu yang bukan pada tempatnya. Misal, contoh, mempelajari satu keyakinan untuk mencari kelemahan dan kemudian menghujat atau memberi syubhat kepada sang pemilik atau orang yang mengimani keyakinan tersebut. Nah itu yang tidak bisa dibenarkan. Iya. Ya tapi dia mempelajari kan. Iya. Iya benar. Ya ilmu iya benar. Tetapi begini, sesuatu itu memang benar begitu. Cuman niat di sini itu dipasang untuk apa dulu, gitu, Bang Sueb ya. Jadi ya. Kalau misalkan cuma mempelajari sih, cuma niat nggak dihukumin. Orang-orang yang penghujat, bahkan orang-orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun mempelajari. Tetapi setiap agama dan keyakinan itu memiliki struktur pemahamannya tersendiri. Begitu. Iya. Nah, misalkan contoh, gitu kan? Kristen memahami Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pemahamannya seperti bla 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 bla. Kan gitu kan? Iya, enggak Abang yakinin Kristen, Pak. Kenapa? Abang yakin sama Kristen? Saya Islam, bro, bukan Kristen. Ya di Islam nggak ada Kristen, Bang. Memang. Nasrani. Ngebahas dia. Jangan mau kita ngikutin pemikiran dia lah. Kalau kita ngakuin dia Kristen, berarti Kristen itu ada. Betul nggak? Di Al-Quran. Iya. Seperti contoh gitu kan, kita membawa pemahaman, standar pemahamannya Islam, lalu kita bawakan ke ring pemahamannya Kristen yang nggak bakal bisa. Begitu pula sebaliknya. Iya. Pemahaman Kristen dibawakan ke dalam Islam yang nggak bakal nyambung. Benar. Nah, jadi niat ini tadi seharusnya seperti apa, Bang? Ya, kalau masalah niat sih tergantung dari pribadi gitu kan. Gue pengen jadi kayak gini, niatnya untuk apa nih? Gitu. Iya. Kayak tadi misalkan kita contohin seperti pemain bola misalkan. Aku pengen jadi kayak Cristiano Ronaldo ini, biar jadi pemain bola yang transfernya termahal gitu. Iya. Gitu. Otomatis harus ada step by step yang harus dia jalani. Tapi kalau di Islam nama maulud niat itu kalau kita belum ngelakuin nggak dihukum. Enggak, nanti Bang. Ini bukan ke agama dulu, Bang. Ini kita bicara universal, Bang. Tadi kan universal. Iya. Yang kita ketahui tadi kan bahwa topik kita ini apakah menuntut ilmu untuk memahami satu keilmuan itu membutuhkan niat, keinginan yang kuat, tentunya ada di situ ada waktu,
atau masa yang panjang, kemudian butuh guru, kemudian tentunya kita ada pengorbanan di situ, baik materi maupun yang lainnya. Kemudian kalau ada yang mau ditambahkan ya monggo silakan, gitu Bang. Ya, tekad yang teguh itu kan termasuk juga pengorbanan. Iya, ya maksudnya tekad yang Saya teguh. ke kamar mandi sebentar ya. Saya ke kamar mandi sebentar. Siap. Siap Bang Sueb. Nah, kalau sekiranya nanti ada yang misalnya menurut Abang kalau sama atau bagaimana, apakah ada perbedaan walaupun sama tetapi sama. Persis. Iya pastilah kita mau belajar megang handphone. Kita istilahnya mau pakai handphone gitu kan, kita belajar dulu. Nggak mungkin begitu tiba-tiba dari handphone apa dulu tuh ceng-cengpo gitu kita langsung datang. Iya. Iya. Apa pakai telepati aja Bang? Nah, iya zaman dulu mungkin masih pakai telepati lah. Iya ya. Telepon. Ya. Tapi tadi Abang bahas orang dari agama lain dia mempelajari Al-Quran untuk menghujat ataupun untuk salah satu contoh niat tadi kan, salah satu contoh niat. Ya itu benar kok terjadi. Dan tapi kalau salah satunya niat. Dia nggak ngelakuin, nggak dihukum. Ya kita sebentar belum kehukum Bang. Iya bukan, kalau dari kita kan udah jelas tuh orang Islam itu baru niat dia nggak dihukum. Tapi kalau dia benar. Dia catat satu. Iya benar. Dua pahala. Seperti itu. Iya. Nah nanti kalau ada yang kurang atau dalam pemaparan topik tadi kan bisa ditambahkan begitu Bang. Kalau misal ada tadi mah nggak ada. Iya, penjelasan lainnya yang Abang bilang ada orang mempelajari. Iya, itu salah satunya Bang. Salah satu contoh niat tadi ketika ada seseorang. Iya. Kita juga ada yang mempelajari Alkitab. Tapi kalau aku nggak ngeyakinin adanya Kristen. Nasrani aku manggil. Iya. Kalau aku misalnya kita debat sama monyet misalnya ini kan, kita tipu-tipukan sama monyet. Kata monyet itu aku ini manusia, aku ngikut, aku nggak manggil dia monyet, aku manggil dia manusia. Dikirim opini mengakui bahwa dia manusia, nyambung nggak Bang? Iya. Padahal kita pengen diakui. Kita udah tahu dia monyet. Gitu. Iya benar. Kita ngikutin dia Kristen, nggak ada di Al-Quran adanya Nasrani. Iya. Benar. Iya. Mereka itu kan dari Kristus itu jadi Kristen. Iya, mereka ini kan pengen diakui istilahnya gitu kan. Kalau begitu saya tangkap pembicaraan Abang. Saya meyakini ada Nasrani. Ada Nabi Isa, kalau enggak lunturlah Nabi Isa jadi 24 berarti. Kalau enggak itu ya Nabi iyalah. Iya. Isanya hilang. Iya. Saya nggak meyakini mereka memiliki Tuhannya sama Tuhannya Allah. Iya. Meyakini orang agama lain memiliki Tuhan yang berbeda, berarti Tuhan saya pun banyak. Gimana kalau gaduh Tuhannya Islam lawan Tuhannya Nasrani lawan Tuhannya Buddha, Hindu gitu. Kacau dunia. Ya ada Bang, aku rasa itu Bang Sueb lagi ada itu. Memang beliau khusus mempelajari tentang itu ya. Tapi keyahudian beliau ini ke PL. Aku juga nggak terlalu sibuk mempelajari punya orang, aku pelajari yang punya aku sendiri. Aku mau mikirin punya orang. Waktu nanti mati aku nggak ditanya berapa teman kamu yang Kristen. Yang ditanya itu apa yang sudah kamu perbuat. Aku nggak perlu pusing. Ini maksudnya aku rasa sini saya mau tanya tentang Yesus. Menurut siapa nih? Menurut pribadi,
menurut naik sejarah. aja bang, enak ngobrol. Kalau diketik itu kadang salah paham nanti. Iya benar. Lebih baik salah paham daripada paham salah. Iya daripada kena timpuk kan. Naik Kita aja memang bang, aku rasa yes. Untuk mufakat itu nggak masalah. Oh menurut logika, oh gitu. Ayah apa Yesus itu Yesus itu siapa? apanya? Ya kalau menurut logika pandangan kami sebagai seorang Muslim, Nabi Isa. ya Nabi dan Rasul. iya benar. Satu pribadi, tetapi jadi satu pribadi yang memiliki dua nama. Bagi aku itu seluruh nabi itu adalah Tuhan di muka bumi. Kita bangga, wah Allah pernah ketemu enggak? Ya naik aja bang, aku rasa yes. Oke, silakan ngobrol aja dulu sama bang, bukan agama biasa ini. Asik nih kayaknya nih. Cuman bateraiku kalau manusia berarti pernah mencret juga dong Ray. Kayak gitu. Iya benar bang, aku rasa yes. Dan sesuai kalau saya dengar dari teman-teman yang mempelajari PL dan PB, sampai kan Yesus kan makan ikan goreng juga. Oh gitu ya, aku rasa yes. Ya iya, aku juga yakin itu. Nabi Muhammad aja pernah luka giginya berdarah. Iya, saat perang itu kan. Terus aku rasa yes, sesuai di dalam Yohanes 17 pasal 8 itu jelas itu. Aku telah menerima firman dan firman itu telah kusampaikan pada mereka, yang kemudian mereka percaya kalau aku diutus, kalau aku diutus engkau. Nah, itu Ya dicek aja Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad juga pernah mencret.